Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman yang saya banggakan, pelajaran kita kali ini, tema yang akan dibahas masih dalam rentetan dilema etika kesehatan perspektif agama Islam. Di mana yang akan kita bahas adalah mengenai transplantasi organ, transfusi darah, dan eutanasia. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu tentang transplantasi organ. Kita mulai dari definisi apa itu transplantasi organ. Transplantasi diambil dari bahasa Inggris. Transplantation adalah bentuk kata benda dari kata kerja to transplant, yang artinya pencangkokan atau jantung kulit. Dalam istilah ilmu kedokteran, transplantasi diartikan sebagai memindahkan jaringan atau organ yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain. Dilakukan baik manusia dengan manusia maupun manusia dengan binatang. Atau maksudnya manusia mengambil organ dari binatang. Sedangkan menurut Mas Fuchs Zuhdi, di dalam buku yang dikarang oleh beliau berjudul Masailul Fiqhiyah, transplantasi diartikan sebagai pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila dilakukan pengobatan dengan prosedur medis yang normal, yang umum, yang biasa, harapan penderita untuk bertahan hidup tidak ada lagi atau sangat kecil, sehingga lalu dilakukanlah pencangkokan. Kita akan membahas mengenai hukum transplantasi organ. Paling tidak kita akan membahas ini dari cara pandang ulama klasik, ulama tradisional, dan ulama kontemporer atau ulama modern. Karena transplantasi organ ini adalah sesuatu yang baru, tidak mudah mencari pandangan para ulama klasik tentang transplantasi organ yang secara definisi difahami oleh kita dalam konteks modern hari ini. Hanya saja ada beberapa hal yang mirip dengan transplantasi organ, misalkan pendapat Imam Nawawi, apabila seseorang menyambung tulangnya dengan barang najis, dikarenakan tidak ada barang yang suci, misalkan manusia diambilkan dari tulang babi atau diambilkan dari tulang anjing, dengan syarat tidak ada lagi yang lain kecuali hanya bisa menggunakan itu, maka hukumnya diperbolehkan. Tapi apabila masih ada kemungkinan yang lain, misalkan dicangkok dengan menggunakan hewan yang halal, kambing, sapi, maka barang tersebut atau organ tersebut harus diganti kalau memang penggantian tersebut tidak membahayakan kondisi pasien. Jadi syaratnya seperti itu. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari, pendapatnya juga sama dengan pendapat Imam Nawawi di dalam kitabnya Fathul Wahhab Syarhul Minhajutullah, bahwa seseorang yang melakukan penyambungan tulang atas dasar kebutuhan yang mendesak dengan tulang yang najis disebabkan tidak ada tulang lain yang cocok, maka hal itu diperbolehkan dan sah sholatnya.
Jadi kalau ada orang menggunakan organ daripada binatang yang najis, misalkan diganti dengan jaringan dari tulang babi, maka meskipun pada zatnya babi itu najis, sholatnya tetap sah kalau memang tidak ada alternatif yang lain. Terkecuali apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak atau ada tulang lain yang suci, maka wajib diganti. Wajib misalkan udah dipasang, ternyata ditemukan lagi, maka wajib diganti dengan tulang yang suci. Dengan catatan, proses pengambilannya aman dan tidak menimbulkan bahaya serta madarat berupa kematian. Sementara pandangan ulama kontemporer, ulama modern tentang hukum transplantasi, saya menemukan beberapa pendapat ulama, misalkan pendapat daripada Mufti Muhammad Syafi'i dari Pakistan dan Dr. Abdus Salam Asy-Syukri dari Mesir. Mereka berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan atas prinsip-prinsip dan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, kesucian hidup atau tubuh manusia. Tubuh manusia sebagai amanah, memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material, menjaga kemuliaan hidup manusia, dan menghindari keraguan. Jadi kalau menurut dua pendapat ulama ini nggak boleh. Tapi menurut Yusuf Qaradawi menyatakan praktik transplantasi itu boleh dilakukan. Hanya saja beliau berpendapat bahwa kebolehan ini sifatnya tidaklah mutlak. Harus dengan syarat atau muqayyad. Karenanya seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan meninggalkan darat, bahaya, kemelaratan, kesengsaraan bagi dirinya atau orang yang mempunyai hak tetap atas dirinya, misalkan keluarganya. Jadi kalau dengan mendonorkan mengurangi fungsi daripada organ yang dia miliki, maka itu tidak boleh. Tidak boleh pula diperkenalkan mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya. Jantung misalkan, hati misalkan, ini enggak boleh. Hal ini tidak memungkinkan dapat hidup, karena kalau itu diambil orang nggak akan hidup. Dan tidak diperkenankan menghilangkan doror dari orang lain dengan menimbulkan doror terhadap dirinya. La doror wa la dirar. Janganlah kalian membahayakan dirimu sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain. Hasil keputusan ulama atau ijtihad ulama tentang transplantasi organ itu didasarkan kepada beberapa prinsip dalil pengambilan hukum tersebut. Beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah transplantasi tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas atas apa yang berkaitan dengan tubuhnya. Meskipun secara hakikat manusia itu bukan pemilik hakiki, tetapi Allah tetap memberikan kepada manusia hak untuk menggunakan dan memanfaatkannya selama tidak mengakibatkan kerusakan, kebinasaan, dan kematian. Sebagaimana bisa kita temukan dasarnya pada surat An-Nisa 29 dan Al-Baqarah 95. Prinsip yang kedua yaitu transplantasi yang didasari kedaruratan atau dalam kondisi terpaksa. Hukum-hukum normal yang biasa kita temukan itu bisa saja berubah dalam kondisi darurat. Misalkan minum khamr itu haram. Tapi kalau terpaksa, kalau nggak minum kok mati. Misalkan ada orang tersedak, keselak, satu-satunya minuman yang mungkin dia minum di situ adalah khamr. Kalau tidak diminum mati. Maka dalam kondisi darurat seperti itu diperbolehkan. Termasuk kedaruratan ini itu juga menjadi dasar dilakukannya transplantasi organ. Sebagaimana dasarnya Al-An'am 119. Yang ketiga, transplantasi yang didasari sebagai kebutuhan. Jadi kalau cuma sebagai tren itu nggak boleh. Harus memang hajat, butuh. Ya. Jadi tujuan daripada donor organ ini adalah untuk menyelamatkan kehidupan resipien.
yang memang kalau tidak ditolong maka dia akan mati, dan yang menolong juga tidak bahaya, sebagaimana dasarnya surat Al-Maidah ayat 2. Beberapa problem masalah yang muncul di dalam transplantasi organ. Yang pertama, masalah tentang transplantasi donor dalam keadaan hidup atau sehat. Secara umum, manusia itu boleh mensedekahkan, mendermakan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan. Begitu juga diperbolehkan mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang yang membutuhkan. Hanya saja, kebolehan ini tidak lalu kemudian mendermakan seluruh anggota badannya. Bahkan atau sebagian, tapi lalu dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang yang sakit dari kematian. Jadi nggak boleh, kayak di film-film orang itu donorkan matanya lalu dia sendiri buta, itu nggak boleh. Bahkan para ulama memberikan syarat yang ketat ketika orang itu akan mendonorkan organnya. Sebab secara umum kaidahnya adalah orang itu nggak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang kemudian justru akan menimbulkan efek buruk bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang mempunyai hak tetap atas dirinya. Yang kedua, bagaimana kalau transplantasi ini dilakukan dalam keadaan orang itu koma? Sama, bahwa transplantasi donor dalam keadaan koma itu hukumnya haram. Hal ini sama halnya dengan mempercepat kematian atau eutanasia. Jadi kalau ada orang koma, misalkan tidak lagi bisa diprediksi kapan dia akan sadar, kapan dia akan bisa normal, lalu diputuskan oleh keluarganya untuk didonorkan, itu nggak boleh, malah haram. Sebab nanti malah mempercepat orang itu mati. Intinya pokoknya nggak boleh ada yang dirugikan dari konteks dari terjadinya transplantasi ini. Lalu bagaimana transplantasi donor kalau orangnya dalam keadaan meninggal? Islam memperbolehkan transplantasi donor dalam keadaan meninggal secara yuridis dan klinis. Tetapi ada syaratnya. Yang pertama, resipien berada dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya dan sudah menempuh pengobatan secara medis maupun non-medis, tetapi tidak kunjung sembuh, tidak ada hasilnya, maka hal ini diperbolehkan. Yang kedua, pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien. Dipastikan oleh dokter bahwa kalau dia mendapatkan transplantasi ini, hidupnya akan diselamatkan. Masalah yang lain, ya, bagaimana kalau transplantasi donor ini dilakukan terhadap orang non-muslim atau mendapatkan dari orang non-muslim? Bahwa donor itu dikiaskan sama dengan menyedekahkan harta. Bahwa ketika melakukan pendonoran organ tubuh tidak hanya kepada sesama umat muslim saja, akan tetapi juga bisa kita lakukan kepada umat non-muslim. Dengan catatan tidak memberikan kepada kaum harbi. Jadi kalau kafir zimmi itu kafir yang hidup rukun dengan kita boleh. Tapi kalau dia kafir harbi yang berperang dengan kita, maka itu hukumnya tidak boleh. Kita melanjutkan kepada pembahasan bagian 2, yaitu tentang transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Ia berasal dari bahasa Inggris blood transfusion, yang artinya memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang akan ditolong. Sedangkan menurut Asy-Syaikh Husnain Muhammad Makhluf, beliau mendefinisikan naqlud dam lil ilaj huwa al-intifa' bi damil insan bi naqlihi min as-sahih ila al-marid li inqadhi hayatihi. Transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkannya dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkan atau orang yang sakit
untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan dalil yang mungkin kita temukan di dalam Al-Quran tentang transfusi darah. Misalkan Al-Baqarah 173 mengatakan bahwa darah itu adalah hal yang haram sehingga najis. Innama harrama alaikumul maitah waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kata ad-dam, darah, itu adalah sesuatu yang diharamkan bagi kita, sehingga mengkonsumsi darah atau memakan darah seperti yang banyak dilakukan orang, makan dedeh itu nggak boleh, haram, karena darah ini memang termasuk hal yang najis sehingga tidak boleh dikonsumsi. Lalu nanti bagaimana kalau kemudian darah ini digunakan untuk transfusi? Tetapi di ayat lain, di Al-Maidah ayat 2, kita menemukan anjuran untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Dan kita semua tahu bahwa transfusi darah ini untuk menolong orang yang sakit ya adalah suatu yang kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di satu sisi darah itu haram, tapi menolong itu juga wajib. Nah, nanti kita lihat bagaimana para ulama mengambil hukum tentang transfusi darah. Hukum transfusi darah di dalam perspektif pandangan para ulama. Sampai sekarang pembahasan mengenai transfusi darah ini masih menjadi perdebatan atau perbincangan yang belum tuntas di kalangan para ulama. Apakah dia masuk dalam bab ibadah, bab muamalah, atau bab jinayah tentang pidana? Apakah darah itu dianggap sebagai barang sehingga boleh dimiliki, atau dia bukan barang sehingga tidak boleh dimiliki? Pembahasan juga menarik ketika para ulama membahas mengenai apakah transfusi darah itu hanya boleh untuk kepentingan sosial atau boleh dijual untuk kepentingan bisnis. Pada dasarnya memang darah ini adalah najis mutawassithah, najis yang ringan. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Najis mukhafafah najis yang ringan, seperti najisnya kencing bayi laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibu. Sementara najis mughalladhah itu najis yang berat, seperti najisnya anjing dan najisnya babi. Selain contoh ini, maka najis itu namanya mutawassithah, kotoran binatang, kotoran manusia, darah, dan lain-lain. Nah, maka dalam kajian ibadah, darah tersebut hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan. Sebagaimana di Al-Maidah ayat 3. Akan tetapi, apabila darah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah, maka mempergunakan darah diperbolehkan dengan jalan transfusi. Bahkan melakukan transfusi darah dianjurkan demi kesehatan jiwa manusia. Sebagaimana Al-Maidah ayat 32. Pada bagian yang ketiga yang terakhir ini kita akan membahas mengenai euthanasia. Apa itu definisi euthanasia? Ia berasal dari bahasa Yunani yang berarti euthanatos. Eu itu artinya baik, thanatos artinya mati. Berarti euthanasia adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mati atas permintaannya sendiri. Euthanasia diartikan sebagai mengakhiri hidup manusia tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat, dan sebagai cara menangani korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Euthanasia adalah istilah yang didapati dalam dunia kedokteran, diartikan sebagai pembunuhan tanpa penderitaan terhadap pasien yang sedang kritis atau sakit yang akut, atau menderita penyakit menaun, serta tipis harapannya untuk sembuh kembali. Bagaimana Al-Quran membahas mengenai euthanasia?
Al-An'am 151, wala taqtul nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jadi pembunuhan itu enggak boleh dilakukan kecuali dengan alasan yang benar. Termasuk juga Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Mati hidup itu urusannya Allah. Manusia enggak boleh ngatur-ngatur untuk menghidupkan atau mematikan seseorang. Di Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Meskipun orang itu sakit keras, tapi kita tidak boleh putus asa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu ke depan hidup seseorang akan seperti apa. Bisa saja terjadi keajaiban. Itu Al-Qur'an membahas mengenai euthanasia. Fatwa MUI tentang euthanasia. Yang pertama, menurut ajaran Islam hukum euthanasia adalah haram. Karena hak untuk menghidupkan dan mematikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ali Imran 156, Allah yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Jadi mati hidup itu Allah haknya, bukan hak manusia. Yang kedua, euthanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri yang diharamkan oleh Allah. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Enggak boleh, larangan. Yang ketiga, seseorang yang sengaja melakukan tindakan bunuh diri, meskipun dengan cara melakukan euthanasia, maka selamanya akan menjadi penghuni neraka jahanam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataraddadu fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Ya. Jadi sangat jelas hadis ini menggambarkan betapa orang yang mati bunuh diri itu berada di neraka selamanya, apapun cara yang dia lakukan. Yang keempat, fatwa MUI memutuskan bahwa seseorang yang menderita suatu penyakit betapapun parahnya dan sekalipun tidak ada harapan untuk disembuhkan, sejatinya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bersabar dalam menghadapi musibah atau tidak. Dan ketika bersabar, pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Begitupun keluarganya. Oleh karena itu tidak boleh meminta kepada dokter atau orang lain agar dipercepat kematiannya. Satu-satunya yang diperbolehkan oleh kita untuk melakukan hal itu ketika ada orang sakit yang susah dianggap sembuhnya, itu berdoa seperti ini. Seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairun li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku sepanjang hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku sepanjang kematian itu lebih baik bagiku. Jadi hanya boleh begitu. Selebihnya euthanasia diharamkan oleh Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.